Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sori solihah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di minggu ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran akidah Islam di kelas 6 semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021. Salawat beserta salam selalu kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khair salih-salihah. Alhamdulillah, di minggu ini kita akan memasuki pembelajaran akidah Islam, yaitu bab ketiga tentang mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Khair salih-salihah yang dirahmati Allah. Nah, seperti yang sudah Ustazah tadi sampaikan, di minggu ini kita akan masuk pelajaran ketiga atau bab ketiga di pembelajaran akidah Islam, yaitu tentang mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa berarti pemutusan, hukuman, perintah, dan pemberitaan. Nah, itu adalah arti qada secara bahasa. Jadi artinya ada 4 ya. Yang pertama, pemutusan, hukuman, perintah, pemberitaan. Nah, adapun qada secara istilah adalah pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman azali. Ya, jadi qada itu secara istilah yaitu pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman azali. Jadi ketentuan Allah terhadap takdir manusia yang sudah ditentukan dari zaman dahulu, dari zaman azali. Nah, itu disebut dengan qada. Contohnya seperti apa? Seperti kelahiran, kematian, ya, jodoh kita. Nah, itu adalah qada yang tidak dapat dirubah karena sudah Allah tentukan dari sejak dahulu atau pada zaman azali. Nah, sekarang qadar. Apa itu qadar? Qadar secara bahasa adalah berasal dari kata dalam bahasa Arab itu qaddara yuqaddiru taqdiran yang berarti penentuan. Jadi qada secara bahasa adalah berasal dari kata qaddara yuqaddiru takdiran yang artinya penentuan. Nah, sedangkan secara istilah qadar adalah terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan qada. Nah, itu ya, terjadinya ciptaan yang sesuai dengan penetapan qada. Jadi qadar itu ketentuan Allah sebenarnya yang bisa dirubah. Misalnya seperti apa? Nasib kita ya. Nasib kita menjadi orang miskin atau orang kaya, nah itu tergantung usaha kita. Karena Allah sebenarnya sudah memberikan rizki manusia itu sudah Allah tentukan, tapi bagaimana kita bisa mencari rizki tersebut, mengambil rizki tersebut dan menggunakannya dengan baik itu. Selanjutnya, qada dan qadar itu merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Jadi satu sama lain tidak mungkin terpisahkan karena salah satu di antara keduanya itu merupakan asas atau pondasi dari bangunan yang lain. Jadi qada dan qadar itu saling berkaitan ya. Qada dan qadar Allah itu disebut dengan takdir Allah. Jadi kita wajib beriman atau mengimani atau percaya kepada takdir Allah. Sebab beriman kepada takdir Allah itu termasuk rukun iman yang keenam, ya. Kita sudah pernah mempelajari rukun iman di kelas 1. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, yang terakhir yang keenam itu iman kepada qada dan qadar Allah atau kepada takdir Allah. Nah, itu harus kita imani, harus kita yakini bahwa qada dan qadar Allah itu ada ya. Allah sudah menentukan qada dan qadar kita. Kita harus berimani, mempercayai hal tersebut. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang artinya sebagai berikut. Yang dimaksud beriman ialah bahwa kamu percaya kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim ya. Jadi, kata Rasulullah, iman itu artinya berarti kita percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, dan yang terakhir kita percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, takdir yang baik maupun yang buruk itu disebut juga dengan qada dan qadar. Itu sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketentuan baik dan buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian dari qada dan qadar secara bahasa dan juga istilah. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit yaitu tentang ketentuan baik dan buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang mentakdirkan atau menakdirkan perbuatan manusia, tetapi manusia tidak boleh menyandarkan perbuatan buruknya pada Allah. Misalnya kalau ada manusia yang berbuat buruk, kita menyalahkan Allah, kenapa? Atau Allah yang menakdirkan manusia itu buruk. Tidak boleh seperti itu ya. Karena sesungguhnya berbuat baik dan buruk itu atas pilihan manusia sendiri. Manusia diberikan akal fikiran oleh Allah. Jadi, manusia seharusnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, menentukan perilaku atau perbuatan baik dan buruk itu ditentukan pilihannya oleh manusia sendiri, karena manusia sudah Allah berikan akal fikiran untuk menentukan mana yang baik dan dapat memilih mana yang baik dan juga yang buruk. Nah, adapun misalnya Allah menentukan warna kulit, misalnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang sawo matang, atau kebangsaan, ada bangsa Indonesia, negara-negara lainnya ya, atau orang tua kita sudah ditakdirkan oleh Allah orang tua kita ini ya, atau tempat kelahiran kita di mana. Nah, itu adalah takdir yang sudah Allah tentukan dan kita harus menerima. Kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh menentang takdir Allah tersebut ya, karena setiap takdir manusia atau nasib dari setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi kalau Allah sudah mentakdirkan kita lahir di negara Indonesia, memiliki kulit sawo matang, dan memiliki orang tua yang sekarang, kita harus bersyukur. Tidak boleh mengeluh ya, aku pengennya lahirnya di negara lain deh, aku pengennya warnanya kulit putih, tidak boleh ya.
berarti kamu tidak menerima takdir Allah. Nah, itu tidak mencirikan orang yang beriman kepada Allah, ya, tidak boleh seperti itu. Nah, dengan kita mempelajari takdir Allah atau beriman kepada qada dan qadar Allah, maka apa sih hikmah yang dapat kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang pertama, orang yang beriman kepada qada dan qadar atau takdir Allah, itu dia akan terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Nah, karena dia sudah yakin bahwa Allah yang menentukan segala takdir dan nasib dia. Jadi dia gak akan lagi minta tolong ke dukun atau ke peramal. Gimana nih nasib saya ke depannya? Saya bisa sukses nggak? Saya bisa jadi orang kaya nggak? Minta tolong ke dukun atau ke peramal. Nah, itu tidak akan lagi dia berperilaku seperti itu. Karena dia sudah yakin yang menentukan takdir dia, yang menentukan takdir seseorang, qada dan qadar seseorang itu adalah Allah. Jadi, dia tidak akan lagi melakukan kesyirikan dan terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, mampu bersikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya dia itu mampu bersikap istiqomah dalam kebaikan ya. Ketika dia beriman kepada qada dan qadar atau takdir Allah, dia akan istiqomah dalam melakukan melakukan amal perbuatan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya tetap bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya, beristiqomah, ya, terus bersabar, bertawakal kepada Allah. Nah, terus istiqomah terus melakukan kebaikan. Nah, yang ketiga, senantiasa bersikap waspada dan hati-hati ya. Jadi, kalau orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah selalu bersikap waspada dan hati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam perilaku buruk atau perbuatan yang maksiat. Yang keempat, sabar dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Nah, apapun yang ujian yang Allah berikan, dia akan selalu sabar, tawakal dalam menghadapi segala ujian yang dihadapinya. Nah, yang kelima, orang yang beriman kepada qada dan qadar insya Allah akan terhindar dari sikap atau sifat putus asa ya. Sifat putus asa itu tidak boleh dimiliki oleh seorang mukmin atau seorang muslim ya. Nah, yang keenam, dia akan merasa tenang dalam mengarungi kehidupan. Tenang aja pikirannya itu. Pasrah sama Allah, tenang, tidak ada kegelisahan ya. Lalu yang ketujuh, semangat dalam beramal, bekerja dan bertawakal kepada Allah. Jadi sungguh-sungguh rajin beramal soleh, berinfak, bersedekah, terus bekerjanya sungguh-sungguh. Lalu ya selalu bertawakal kepada Allah, serahkan semua sama Allah. Yang penting sudah berusaha, berikhtiar, bekerja sungguh-sungguh. Nah, sisanya tawakal, serahkan sama Allah. Nah, itulah hikmah bagi orang yang mengimani takdir Allah atau beriman kepada qada dan qadar Allah. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang tersebut ya. Amin ya robbal alamin. Nah, walaupun mungkin sekarang masih belum, ayo kita semuanya belajar menjadi orang-orang yang selalu mengamalkan keimanan kita kepada qada dan qadar, yaitu hikmahnya di sini ada 7 ya. Alhamdulillah ada banyak. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjalankan hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Amin ya robbal alamin. Nah, khair, solih-solihah. Untuk minggu ini insyaallah sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di minggu besok dengan materi yang baru. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan ya untuk melanjutkan pembelajaran akidah Islam ini, dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu mencari atau mempelajari ilmu-ilmu Allah yang lain. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, terutama mencari ilmu-ilmu Allah, karena ilmu Allah itu sangat banyak, diibaratkan seperti buih yang ada di lautan.
Jadi anak-anakku solih-solihah, terutama di kelas 6 ini, selalu semangat, selalu terus istiqomah menuntut ilmunya, terutama menuntut ilmu Allah ya, ilmu-ilmu agama, terus juga semangat dalam menghafal Qur'annya, mempelajari Al-Qur'annya. Nah, ini akan menjadi bekal kalian di akhirat nanti. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman terus kepada Allah sampai hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Khair, solih-solihah, syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.